Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam ta'zim, salam hormat saya kepada Al-Ustadz Muhammad Syukri selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Ihsan beserta keluarga besar tenaga pendidik yang telah berupaya berikhtiar semaksimal mungkin mengantarkan anak-anak kita, bapak dan ibu, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat yang sama juga kepada orang tua kami, ayahanda dan ibunda, wali santri dari anak-anak kami yang telah melaksanakan pendidikan di Taman Pendidikan Quran Al-Ihsan, yang konon tadi saya dapat informasi mereka melakukan beberapa kegiatan dan akhir ini di saat ini inilah hari puncaknya dalam kegiatan tersebut. Maka ke depan saya tidak lagi panjang-panjang berdakwah ini menyampaikan kajian ini. Mohon maaf Ustaz, beribu kali mohon maaf karena mengingat waktu kita dan saya lihat juga wajah-wajah ayahanda dan ibunda ini sudah capek dan letih. Sebetulnya bukan mendengarkan ceramah tapi hendak mendengarkan pertemuan anak-anaknya. Ya, apatah lagi ini sudah jam 16:50. Berarti 10 menit lagi sudah masuk jam 5. Sedangkan waktu sekarang itu sudah cepat. Jam 6:10 kita sudah maghrib. Jadi paling tidak kita sudah berada di rumah masing-masing. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sangat berbahagia ini sudah kita lihat beberapa penampilan dari anak-anak kita, buah hasil dari pendidikan orang yang kita percayai, tempat kita antarkan anak kita untuk belajar, menuntut ilmu, terutama membaca Quran. Itu tidak luput dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap nikmat itu semoga Allah dapat senantiasa menambah dan memberkahi sehingga anak-anak ke depan, anak-anak kita harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Berhormatlah mereka. Kalau awak udah tak soleh-soleh kan lagi, ya ibu ya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang telah nanti di yaumul akhir adalah orang yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Judulnya meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal menjadi pribadi yang unggul. Memang sudah jelas di dalam Al-Quran tidak ada lagi sosok manusia yang terbaik yang harus kita jadikan contoh, sosok manusia yang harus kita jadikan tauladan, sosok manusia jadi panutan
tidak ada satu manusia yang harus kita contoh dan tidak ada manusia yang terbaik ya kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangankan kita sendiri yang menyanjung beliau, Allah sendiri pun sudah menyanjung beliau, kepribadian beliau, bahwa beliau itu adalah sosok makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara manusia yang telah Allah ciptakan, dimulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman. Saking luar biasanya beliau, Bapak dan Ibu, Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian saking mulianya beliau itu, agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Makanya beliau menyebutkan dirinya ketika dia diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana kita ingin memperbaiki akhlak seseorang kalau akhlak kita sendiri tidak baik? Itu sudah kaji alam. Menurut akal kita harus seperti itu. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak, berarti akhlaknya sudah baik memang. Akhlaknya sudah bagus. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan berarti tidak mencintai makhluk yang lain, tapi ada sisi nilai kelebihan. Dalam nilai Rasulullah itu ranking 1. Sosok pertama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya dalam kesempatan ini tidak panjang-panjang kita sampaikan, cukup kurang lebih 30 menit. 30 menit, paling lama 30 menit. Kita akan menyampaikan kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sosok yang sangat dicintai oleh Allah bila dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Perlu digarisbawahi, bukan Allah tidak mencintai makhluk yang lain, nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, tapi Allah lebih mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sebutkan selisihnya. Kenapa Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah? Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kita kenal dan kita ketahui serta kita imani dan kita yakini bahwa manusia yang tak pernah berbuat dosa. Kira-kira kalaulah tidak pernah berbuat dosa, kita lalu pamanya, kira-kira kalau ditanya, tak pernah di hidup kita berbuat dosa, maukah diri kita memohon ampun kepada Allah? Untuk mendekatkan paham, kalau tak laparlah awak, tak ada lapar, apalagi tak selera makan, kira-kira mau nyawa makan? Tidak. Kalaulah tak adalah dosa kita, maukah kita minta ampun kepada Allah sampai pada setengah yang mata kita keluarkan? Tidak. Rasulullah beda. Makanya lah dia sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah bila dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul terdahulu, mereka bertaubat, mereka beristighfar kepada Allah karena mereka melakukan kesalahan. Contoh, Nabi Adam. Apa kesalahan Nabi Adam? Melanggar perintah Allah karena memakan buah khuldi. Bersalah? Bersalah. Lantas Allah keluarkan dia dari surga. Kemudian di dunia dia menyadari bahwa itu adalah salah. Lalu beliau, Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya manusia, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Lain lagi nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa. Nabi Musa ingin menantang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia ingin berjumpa dengan Allah. Tapi Allah mengatakan, jangan Musa, jangan kau paksakan sesuatu yang tidak bisa kau paksakan. Tapi Musa berharap selama 40 hari barulah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Musa Allah menyuruh Musa untuk naik ke bukit Tur Sinai.
Tursina atau gunung Tursina. Seberkas cahaya Allah. Lalu kemudian Musa pingsan selama 40 hari 40 malam. Sadar karena kezaliman, maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Begitu juga sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Pada akhirnya dia merasa bersalah karena dia merasa banyak umatnya yang sesat gara-gara menganggap dirinya adalah Tuhan. Dia bersalah kepada Allah, dia istighfar kepada Allah. Beda dengan Nabi Muhammad. Bukan si Muhammad ya. Si Muhammad jangan kamu tanya. Ambang nalak sahabat sorindo mencuri telur ayam. Kalau Pak Muhammad ini, Ustaz Muhammad dan lagi. Ini si Muhammad namanya Muhammad T. Bukan Muhammad D ya, Muhammad T. Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tidak punya noda dan tidak punya dosa. Lalu kenapa ia ingin beristighfar, bertobat kepada Allah sekurang-kurangnya dalam hadis? Wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fi kulli yaumin 70 marrah. 70 kali istighfar turun. Rasulullah beristighfar kepada Allah setiap hari. Awak Nabi kagak, Rasul tidak, waliullah apatah lagi. Wali kota udah bapilihnya. Dosa jangan tanya. Apakah kita berdosa? Ustaz jangan tanya Ustaz. Ambang nalak sahabat sohindo. Antah-antah hari kita sholat asar tadi. Aku syukur kalau datang setelah sholat asar. Berarti ada sempatku sholat asar. Tinggal menunggu sholat maghrib. Tak sholat asar, dosa. Tapi ingin masuk surga, istighfar malas. Kalau pun ada istighfar pun tak jelas. 3 kali pula tak jelas. Astagfirullahaladzim. Itu kalau di masjid atau di musola. Kalau di wirid yasin, Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nampak panas rumah. Coba lari istighfar tu mengkatui panas rumah. Kepingin masuk surga. Rasulullah paling sedikit 70 kali. Pertanyaan, Ustaz, kalau memang Rasulullah itu maksum tidak punya noda dan tidak punya dosa, kenapa Rasulullah itu ingin bertobat? Jawabnya Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ada yang bisa mendapat, tapi jangan ada yang Quran jawab. Anak-anakku, yang tidak Quran bang, aku akan sebutkan soalnya. Ada yang bisa mendapat? Itu masih di daerah Justigo lagi. Ada bisa? Tak ada, udahlah, baguslah. Tak hilang begitu. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Atas dasar inilah kenapa Rasulullah ingin beristighfar dan bertobat, karena Rasulullah ingin dicintai oleh Allah. Berarti kalau ingin menteladani akhlak Rasulullah, banyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah. Paling tidak ayo sekarang kita coba, paling tidak 3 kali. Ikuti Bapak dan Ibu sebagai bentuk rasa istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berbuat dosa. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khata'. Ibu-ibu tangan tadi mengambil duit lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Bapak-bapak yang cucu-cucu anak selingkuh, Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan sesuai dengan istighfar yang kita bacakan tadi. Amin. Jam 5 lewat 1 menit 17.1. Lanjut yang kedua. Tak panjang. Apa yang kedua, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok
manusia yang paling bertakwa di antara manusia yang bertakwa. Sosok manusia yang paling bertakwa di antara manusia yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ia laksanakan, ia contohkan, ia praktekkan dalam tatanan kehidupannya. Apa yang dilarang oleh Allah, ia tinggalkan dan ia contohkan kepada umat-umatnya. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Najm, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW illa wahyu yuha, kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu adalah sosok makhluk yang sangat bertakwa di hadapan Allah, sosok yang mulia di hadapan Allah, karena beliau senantiasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan awak, disuruh sholat ogah, disuruh menutup aurat tidak, disuruh bersedekah orang iso, tapi kepingin masuk surga. Bapak dan ibu orang tua yang memuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah manusia yang sangat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Quran surah Ali Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang kedua, jadi kalau Anda mencontoh Rasulullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Muhammad Rasulullah SAW itu adalah sosok yang dicintai oleh Allah disebabkan apa? Nilai kesabarannya luar biasa. Nilai kesabarannya tak lagi perlu diuji. Yang perlu diuji kita nih. Pantang sedikit, lambat datang makanan buntut tuh. Acara jeda, udahlah, gelisah lawak. Yang mana yang panitia ini? Tak ada ku tengok, udah 3 jam lagu duduk di mu ini. Tak ada ku tengok. Aku bolas. Gelisah deh, tak sabar. Bapak dan ibu orang tua kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak, kesabarannya disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, ikutilah Rasulullah. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 31. Fattabi'uni. Ikuti kamu Rasulullah, contoh kamu sabiatnya, agar kamu dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Apa yang kita contoh? Sabar. Ibu lambat lagi pulang, sabar. Pulang lagi tak bawa duit, sabar. Pulang lagi bawa bini, lebih sabarkan. Bapak lagi juga tak memasak bini, sabar. Harus sadar diri kita. Apa sebab dia tak memasak? Mungkin kita tak bawa kajoki, mungkin barangkali. Tapi rasa Ustaz dan kasihnya, setiap aku pergi kasih 100.000, pulang aku tak memasak, sabarkan. Mungkin ibu, istri bapak itu hendak mencerim dia berangkat umroh. Pak mana tahu? Dihemat-hemat dia makan. Dibolehnya ala habis 1 kotak. Itu kita makan bang, kita fokus. Ya, ada anak yang rewel, sabar. Oh, kalau udah cari tahu guru, saya seorang guru di MTS Al-Wasliyah Balasan Bestari. Satu guru menghadapi 32 murid satu kelas. Macam-macam tingkah lagunya. Kalau ibu baru lagi 2 orang, kalau anaknya 2. Kalau anaknya 3 baru lagi 3 orang. Ada di sini ibu yang anaknya 32 orang? Tak ada. Tapi itulah manusia, kriterianya pasti berbeda-beda. Allah menciptakan setiap watak manusia itu untuk mentes kita, untuk mentes kesabaran kita. Kenapa demikian?
Karena orang yang sabar itu besar hadiahnya diberikan oleh Allah. Pertama, orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian yang kedua, hadiah yang paling besar Allah berikan kepada orang yang sabar itu, Allah dampingi dirinya dimanapun dia berada. Innallaha ma'as sabirin. Makanya mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, jangan sepelekan orang yang kita hinakan karena dia tak melawan samawa. Makin kita ejek, makin kita hina, dia diam bukan tak berani melawan kita. Dia sabar bukan tak berani melawan kita. Apalagi kalau badan kita dipas macam ikan teri, dia ikan gombong. Tapi tak hendak dilawannya, cukup dia berserah diri kepada Allah. Kaulah yang membalas Allah. Udah. Hari ini awak ejek, besok udahlah. Datang penyakit. Penyakit apa? Terkincit-kincit tiap pagi. Karena punya kumakan sama maganya. Kenapa? Amal tak kincit saya perutku. Setiap hari ganti celana dalam. Setiap hari ganti celana dalam. Tak tahu dia bahwa semalam kali kemarin dia pernah menghinakan orang yang tak melawan dengan dirinya. Begitulah Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," karena kita kenal Sayyidina Umar itu adalah singa padang pasir. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, setan pun tak nak berjumpa dengan dia. Kalau awak, jangan tanya. Muka belakang kiri kanan ada setan. Karena setan itu suka mengganggu. Setan itu kan kalau bahasa Arabnya, ya kan Ustaz, kalau salah nanti mudahkan aku ya. Soalnya juga dalam bungawan. Syaitan itu asal katanya syaitona, artinya tukang ganggu. Jadi kalau ada di samping awak tukang ganggu, setan lah kau. Karena setan itu sifat, sebuah pekerjaan, sifat tapi makna pekerjaan, mengganggu. Awak nak menengahkan ceramah, jagonannya udah tak bilang kau tadi. Kata bayar pada ini, anakku tadi macam mana? Tak jadi dia fokus mendengarkan ceramah Ustaz walaupun 30 menit. Tengok coba jam 17 lewat 9. Tenang Ustaz, pokoknya 30 menit janji clear. Ya, karena waktu kita acara kita masih panjang gitu. Banyak cobaan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan. Itulah yang harus kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Contoh macam sekarang, ibu harus banyak bersabar. Apa dia? Harus lebih bersabar. Ya kan? Sabar Bu, sebentar lagi diumumkan. Sabar. Tenang aja Bu, sebentar lagi. Diejek orang apa? Woi, betulah kau kokoh. Jangan dibalas. Kenapa? Kalaupun dibilang 1000 kali kokoh, takkan pernah berubah wujud kita menjadi koro. Tapi kalau kita balas, apa bedanya diri kita dengan dirinya? Kalaupun dibalas dengan baik, begini, kokoh, salah. Aku bukan gerak, aku manusia. Bilang aku itu. Apa tadi? Baru lagi pindah kau di kampung ini sok jadi pakeman kau. Tak tahu kau pun disapu. Bukanlah pula. Ini biasanya omongan. Aku di mantan TPO ini. Tahu jambat kau muncul tuh. Nah itu udah tak sabar. Pak, tantangan kita di rumah menghadapi omongan nih. Ya, apalagi bapak tak bawa duit, siap-siap. Saranku kalau pulang ke rumah 1 hari tak bawa duit, pakai kapas, bawa kapas. Tumpatlah dari motor. Kalau memang istri kita tuh ahli ceramah. Ibu, gak ada yang sebetulnya merepet itu membawa berkah. Ada yang sebetulnya merepet dari bahasa kita ya. Merepet itu mendatangkan pahala. Kalau merepetnya pakai mulut 5. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang abang ya? Udah. Ada duit? Tak ada duit. Nah, silakan abang duduk di sini dulu. Aku ambilkan dulu air.
Capek abang kan dari pasar? Iya deh. Tuh beli adik di mana kan? Udah, minum aja dulu. Habiskan aja bang, tak apa-apa. Cuman orang rasa sudah lega, alhamdulillah deh. Apa ini maksudnya? Jadi tak pernah ku tengok kau ni begini. Biasanya asalkan pulang aku, kau tak balik. Kau merepet ini aku udah ceritanya. Kau nak aku sama makan ceramah di bumi. Ada rupanya merepet itu mendatangkan pahala. Cuman coba deh, kau akan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Ananda yang sangat kusayangi. Ananda anakku, perhatikan ayah kau ni, kau yang paling kucintai. Dongakan ini repetan omak kau ni untuk mendidik ayah kau. Adapun repetan omak sebagai berikut. Abang, kenapa tak duit? Demikianlah repetan omak kau ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Bang, minta izin aku kalau tersinggung abang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bu? Tak bisa. Dikasih ilmu tahun. Banyak bersabar. Selama kita hidup di alam dunia ini, pasti kita akan mendapatkan cobaan, halangan, rintangan, tantangan. Anakku, ayatnya walanabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'. Kita dicoba oleh Allah sedikit rasa ketakutan. Macam hari ini, takut anak awak tak juara. Padahal kalau kita tengok piala itu semua juara itu, buahnya kita kadang kuat. Dari umur sampai coach kita. Cuma lagi kalau juara satu mungkin dapat hadiah. Kalau tak juara dapat piala. Ya kan? Jangan takut. Jangan takut. Takut itu adalah perasaan cobaan yang diberikan oleh Allah. Contoh sekarang kita dapat informasi dari Kemenkes, ada namanya gagal ginjal akut. Namanya akut, jangan takut. Solusi itu gampang, suruh anak itu minum banyak-banyak biar bersih itu ginjalnya itu. Ini tidak, disuruh minum, tapi minumannya berwarna seperti Fanta, seperti apa lagi, Coca-Cola, minuman es teh, kopi mix. Jangan dikasih itu, kasih air putih itu agar ginjalnya bersih. Ya, yang kedua, yang ketiga. Karena jam sudah menunjukkan jam 17:14. Apa yang ketiga? Yang keempat. Kenapa Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah? Bisakah kita seperti Rasulullah? Bisa. Karena disuruh oleh Allah, fattabi'uni, ikuti kamulah Rasulullah. Yang pertama tadi, Rasulullah itu banyak beristighfar dan bertobat. Padahal dia tidak punya salah dan punya dosa. Harusnya kita yang banyak noda dan dosa lebih banyak beristighfar. Kalau bisa mengalahkan istighfarnya Rasulullah. Kalau Rasulullah satu hari 70, kita kalau bisa 1000. Kenapa? Karena kita ahli dosa. Yang kedua, tingkatkan nilai ketakwaan. Malu kita di hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah sosok manusia yang paling bertakwa. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabarlah. Karena setiap apa yang kita terima itu belum tentu dapat menyenangkan hati kita. Dan yang keempat terakhir, penutup dari ceramah ini. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu kenapa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling baik. Tingkah lakunya, adabnya, sopan santunnya, bukan hanya sesama umat, beda umat. Makanya kalau Islam betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama ini, dia tidak akan pernah menyakiti agama lain selama agama itu tidak memusuhi agama kita. Itu konsepnya. Karena Rasul menjamin man azza zimmiyan faqad azami. Siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan dia menyakiti aku. Saking baiknya Rasulullah Muhammad SAW, ada sosok orang tua renta, buta, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengharap uluran tangan dari orang yang kasih sedekah sama dirinya. Tapi orang tua ini yang butuh ini asalkan mendongak nama Muhammad saja disebutkan, muntah dia langsung. Muntah, saya kan jijiknya lah dia menengok Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tak pernah dipandangnya.
hanya sekedar mendengar isu bahwa Muhammad itu begini, sehingga dia benci kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah dia datang membawa godam? Kau banyak, udah butuh. Tak nampak? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengkasih makan dan mengkasih minum. Sampai-sampai Rasulullah tak mampu mengkasih makan dan minum gara-gara tiba waktunya Rasulullah sakit. Tiba waktunya Rasulullah sakit, tak bisa dia mengantarkan makanan itu. Lalu disuruhnya lah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tolong antarkan minuman ini, makanan ini kepada orang tua yang ada di ujung sana. Abu Bakar udah tahu orang tua yang suka menghina bagi Rasul. Udah jangan opelkan itu, pokoknya entahkan udah waktunya makan ini udah mencari dia nih. Karena Rasulullah, karena sahabat itu sifatnya sami'na wa ata'na. Beda dengan nama. Kalau awalnya pula sami'na wa ata'na. Beda. Hayya 'alas shalah. Siapa yang tak mendengar azan? Kecuali yang pokak. Bahkan sekarang azan sudah melalui HP. Kalau kita setting, azan kah? Tak dongah, sami'na. Tapi dituruti. Tidak, makanya kepala otaknya. Itu. Tak mau dia langsung sholat. Kalau sahabat tidak, sami'na wa ata'na. Ya Rasul, kalau udah begitu, bawakan air minum nih. Kata orang itu tadi, datanglah Abu Bakar tanpa ada suara, tanpa mengeluarkan suara. Datang foto si orang tua yang butuh lumpuh ini tadi. Udah datang kau pemuda, tak baca dia. Mulailah heran, mengapa kau tak baca? Biasanya baca kau. Tak baca. Kau bawanya makanan, mandeh besar. Aku ini sudah haus. Datang Abu Bakar, dituangkan dalam air minum dengan penuh kerendaman. Mana makananku, mana minumanku? Oh, ini. Disunonyo lah ini kawan. Tadi tak mungkin aku praktekkan begini kan? Disunonyo. Karena merasa dirinya digonyok oleh Abu Bakar, maka ditolak ini. Kau bukan manusia yang biasa mengkasih aku makan dan minum. Orang yang biasa mengkasih aku makan dan minum itu adalah orang yang lemah lembut. Kau dikasar. Barulah baca kamu. Siapa kau ni? Jangan kau kasih aku makan. Udah pergilah kau. Biar nanti orang yang aku nanti datang. Aku foto si Abu Bakar. Oh Bapak. Tahu Bapak bisa Bapak? Kan seorang saja sudah beda. Wah, kalau begitu baguslah. Siapa korbannya? Aku Abu Bakar. Mengapa kau Abu Bakar? Inilah ceritanya Pak. Aku kalau tak karena Nabi Muhammad menyuruh mengkasih kau makan, tak ondak aku kasih kau makan. Kau Abu Bakar. Bahasa kita pula. Jadi maksud kau selama harinya mengkasih makan aku tu Muhammad? Iyalah, kau tak sudah untung kau. Udah tak mandengok. Anda hafidun dan kau sama Muhammad. Bohong. Usah. Jadi kenapa dia sekarang tak datang? Dia sakit. Disuruhnya aku mengantar makanan ke kau. Apa betul orang tua? Kalau begitu buktikan, bawakan aku sama dia. Dibawa lagi si lumpuh tua ni tadi. Begitu masuk ke dalam rumah, aku kata Abu Bakar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, Waalaikumsalam. Bapak, karena orang buta itu ada panca indera yang paling kuat adalah raba dan mendengar. Karena beliau sering mendengar Rasulullah bacakan, ngomong, sopan santun. Ditanya, engkaukah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih aku makan? Aku kata dari Muhammad. Dari mana Bapak tahu? Suaranya sama. Kau kata Muhammad? Diam dari Muhammad. Kau kata Muhammad? Kata waktu iyo bodoh. Itu kita tambah sedikit ceritanya. Jangan mutan sekali. Dan apa kata singkat cerita? Udah makankah Bapak? Kata Muhammad. Tak dijawab oleh orang tua tadi, tapi dengan tertateh-tateh, menangis, meraba Nabi Muhammad dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apa kata si orang tua tadi? Ishad ya Muhammad. Saksikan wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kenapa si orang tua buta ini tadi lumpuh tadi masuk Islam? Karena kebaikan Nabi Muhammad. Makanya Bapak dan Ibu selalulah bersifat baik. Karena kebaikan itulah nanti yang akan menolong kita, bahkan menyelamatkan kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi 4 sifat paling tidak kita contoh dalam kesempatan ini. Rajinlah beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah nilai-nilai ibadah kita. Kemudian bersabarlah setiap segala sesuatu yang menimpa kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian berbuat baiklah dimanapun kita berada. Dan terakhir, kebetulan ini ada sedikit satu cerita. Dan cerita ini bisa ibu lihat, bisa bapak lihat di YouTube. Dari seorang ulama besar namanya Syekh Hisam Al-Burhani. Cerita di situ nanti di YouTube, cari seorang penggali kubur menjadi ulama besar. Dia menceritakan dari kakeknya. Kakeknya adalah menceritakan kepada ayahnya, ayahnya menceritakan kepada Syekh Hisam tadi, maka ceritanya turun temurun. Dan ini kisah nyata. Ada seorang penggali kubur menerima seorang anak. Karena dia penggali kubur, singkat cerita diterimanya anak di tadi, diletakkanlah di kubur di tadi. Diletakkannya yang lahat. Izin Allah, pingsanlah orang yang penggali kubur di tadi. Karena dia melihat sesuatu yang tak pernah dilihatnya selama dia menggali kubur. Pingsan. Maka orang-orang pun bingung, kenapa kamu pingsan dalam kubur? Diangkat, lalu kemudian diurus oleh jenazahnya dalam kubur tadi, ditimbun. Sadarlah ini si bapak. Sadar si bapak, dia merasa itu kayak seperti halusinasi. Ternyata seiring 3 bulan kemudian hal yang sama terjadi. Datang seorang ibu tadi, ibu yang sama mengantarkan anaknya untuk dikuburkan. Lalu kemudian dikuburkanlah oleh si pengkubur yang sama. Entah mengapa dia mengalami hal yang sama, tapi dia tak pingsan. Ditengoknya elok. Sehingga orang yang berada di atas kubur itu diam. Apa yang dilakukan kawannya? Kayak mambo dan macam awak. Tengoknya, sudah selesai. Sehingga sadarlah dia, begitu sadar diurus oleh jenazah ini, baru di kuburnya. Bangkitlah dia balik. Naik ke atas, didatangilah si Oma yang anaknya 2 orang tadi meninggal itu. Ditanya, wahai bunda, siapa yang semalam 3 bulan yang lalu dan hari ini yang dibatalkan? Kata si bunda ini tadi, itu adalah anakku. Yang pertama tuh, apa kehojonya? Kenapa Pak? Bapak tanya begitu? Tidak, aku ingin bertanya, apa kerjanya, apa amalannya? Kenapa begitu? Tidak, aku ingin bertanya saja. Nanti ku jawab kalau memang sudah ku tahu apa ibu ceritakan. Anakku yang pertama adalah manusia yang suka belajar, menuntut ilmu, terlebih-lebih lagi ilmu agama. Tidak ada waktunya ia buangkan kecuali memperdalami ilmu agama. Pulang dari guru sana dia pergi ke guru sana, pulang dari guru sana pergi ke guru sana. Tapi izin Allah, akhirnya dia mengembuskan nafas, meninggallah ia. Oh, yang kedua itu karena aku orangnya susah, Pak. Aku orangnya susah. Anakku yang kedua inilah yang menopang ekonomi anakku yang pertama. Ia tahankan dia tidak sekolah, ia tahankan mempatik kayu, menjual kayu bakar, mengembala kambing untuk memberi uang kepada anakku tadi agar dia tetap belajar dari pesantren ke pesantren kalau bahasa kita, dari pondok ke pondok, dari sekolah ke sekolah, dari guru ke guru. Izin Allah juga umurnya ternyata singkat. Lalu apa yang Bapak inginkan? Tidak ada. Lalu kenapa Bapak bertanya begitu? Kata si penggali kubur, wahai ibunda, engkau adalah sosok manusia orang tua yang beruntung. Kenapa Bapak katakan aku manusia yang beruntung? Wahai ibunda,
Hari pertama aku menggugurkan anakku yang pertama, aku pingsan karena aku terkejut ada sosok malaikat putih datang menjemput anakku, langsung dilarikan ke surga tanpa translate. Makanya aku terkejut. Hari yang kedua, ku alami dengan anakmu yang sama. Yang kedua, ku perhatikan, ternyata anakmu juga dibawa ke alam surga. Maka larilah si orang tua ini tadi mendatangi kakeknya si Syekh Isam ini tadi, Syekh Isam Al-Burhani. Didatangilah kakeknya ini tadi. Belajarlah dia di usia 60 lebih. Nanti ceritanya lebih lengkap, tengok nanti di YouTube. Ini kisah nyata. Belajar di usia tua karena dia ingin seperti orang yang disaksikan. Apa hikmah cerita yang saya sampaikan ini, Ibu? Ini kisahnya nyata. Silakan nanti tengok di YouTube. Kisahnya adalah hikmah bagi kita, tolong support anak kita nih. Kalau kita tak mampu menjadi orang tua yang soleh dan soleh, mana anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha itu tidak bisa jadi kalau tidak dibimbing dengan nilai-nilai agama. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa may yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Ketahuilah wahai ibunda, ketahuilah wahai ayahanda, ternyata mendidik anak kita ini bukan kewajiban ustaz, ini bukan kewajiban para mu'alimah-mu'alimah yang ada di TPA Al-Insanin. Tidak, itu kewajiban kita sebagai orang tua di hadapan anak, di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kita sadar bahwa diri kita ini tidak punya kemampuan ilmu agama, maka antarkanlah anak kita itu ke orang yang ahli agama. Tapi ingat, bayarlah. Bukan puasa ini, Pak. Tadi puasa Ustaz ini, Pak. Bukan berarti uang sekolah ibu terhutang. Tidak. Dan saya khawatir nanti ketika tak ibu bayar jasanya itu, harusnya kewajiban itu adalah kewajiban ibu, tapi ibu tak mampu membayarnya. Saya khawatir yang ayat dibaca anak ini tadi tak sampai ke ibu. Ibu meninggal tak sampai ayat yang dibaca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang malaikat. Tangkap. Nampak awak Yasin itu. Kenapa tak sampai? Limpahkan ke Ustaz Sukri, limpahkan ke mualim-mualimah yang mengajar. Kenapa? Tak membayar uang sekolah 12 bulan. Jangan diminta. Wow, lagi. Udah mau sekolah. Masukkan anak ibu ke les bahasa Inggris. Aku disibuk muka wihara itu. Dijahit. Cuma tak mau bayar. Bukan. Tapi karena Ustaz kita ini mengamalkan tadi yang disampaikan Rasulullah, sahabat Ustaz. Mungkin pacak pelik. Bayar Pak. Karena itu sebetulnya kewajiban kita. Tugas kita sebagai orang tua untuk melatih anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba tak bangga itu tadi. Kalau aku umpamanya Ustaz Jenal silakan naik ke atas mimbar. Coba Ustaz bacakan surah Ali Imran ayat 40. Nah, Ustaz bilang terus. Itu namanya menghina aku itu. Kenapa? Aku bukan habis, aku hapus. Ada bedanya. Jadi saya ceritakan kisah itu ibu. Kalau ingin beruntung seperti apa yang dialami oleh Syekh Abdurrahman Al-Ja'far namanya. Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar itulah seorang ulama besar di Damaskus yang dulunya dia penggali kubur, sekarang menjadi ulama besar. Akibat menyaksikan ada anak-anak kita nih yang doyan belajar agama. Support mereka, dukung mereka kalau bisa. Nah, ada tidak lagi permintaan guru kamu. Kenapa, Mak? Tidak, Pak tanya saja. Ada tidak permintaan sekolah? Tidak. Tapi berapa bayar, Pak? Kalau ada bilang gak dicari, jangan sampai tidak hutang. Malu ya. Ada hari guru. Kalau hari guru itu hanya 1 hari dalam 1 tahun. Kalau bisa. Setiap hari kasih hari guru. Nah, titipkan sama mualim dan walimah kau ini kue. Kue balako. Tapi tanya dulu guru kau, puasa tidak orang tuh. Kalau puasa nanti sia-sia. Ya, itu pun bisa lah jadi baku. Basi nggak bisa tinggal.
Itulah barangkali Ibu yang saya dapat kita sampaikan. Udah jam 17.32. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, 30 menit walaupun terutang lagi ya. Ustaz, minta izin minta maaf aku karena ada cara yang lain itu masalahnya Pak. Kalau tak ada cara itu libas dengan Ustaz. Nah, Ustaz kan pantang hilang mic-nya pun nih. Bapak dan Ibu, ayah dan ibunda, inilah yang bisa dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya yakin dan percaya banyak yang saya sampaikan ini jauh dari apa yang kita harapkan, dan ini banyak kekurangannya. Bahkan mungkin barangkali ada yang menyinggung perasaan. Maka untuk itu berikanlah saya kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Setiap kebaikan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah melimpahkan sebuah rezeki yang terindah kepada kita dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam akhir hayat hidup kita. Amin. Akhirnya kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha menyaksikan apa yang telah kami lakukan. Ya Allah, tiada yang tersembunyi dari pengawasan-Mu, pengetahuan-Mu bahwa kami adalah hamba yang bergelimang noda dan dosa. Maafkan kami ya Allah, ampunkan segala noda dan dosa kami ya Rabb. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan juga dosa-dosa ayah dan ibunda kami, serta ampunkan dosa para tuan-tuan guru kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa para keluarga kami, ampunkan dosa-dosa para jiran tetangga kami, kaum kerabat kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, agar kami tetap selamat dalam kehidupan ini menuju ke alam akhirat. Ya Allah, berkahi hidup kami, rahmati perpisahan kami, limpahkanlah berbagai macam rezeki dalam kehidupan kami. Salah satu di antara rezeki yang kami inginkan ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini menjadi anak penghafal Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah ahli agama. Jadikanlah anak-anak kami ini ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu juga kami yang sebentar lagi akan meninggalkan alam dunia ini. Berikanlah kami rezeki nikmat yang tidak terhingga. Mudahkanlah lisan kami ya Allah di akhir hayat hidup kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kami tergolong kepada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Berserah diri kepadamu ya Allah. Bismillah tawakkal ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wah alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.